Alhamdulillah.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadillahil mustafa la siyama abdihil mustafa wa ala alihi mustakmilina syarafa wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak-banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat hadir di Masjid Al-Kautsar yang kita cintai ini untuk tetap melaksanakan kajian rutinitas kita. Semoga yang hadir pada majelis malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berguna baik untuk dirinya ataupun untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan bacaan salawat kita dikenal oleh Rasulullah, kita akrab dengan Rasulullah, kita menjadi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak dilupakan, kita dikenal dan sehingga nanti akan disebutkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nanti. Hadirin hadirat, santri dan santri putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian tentang kitab Aqidatul Awam yang mana pembahasan tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan sebelumnya adalah membahas tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan Isra. Sudah diulang berkali-kali bahwasanya yang namanya Isra adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Yang sebelumnya sudah dijelaskan ada beberapa tempat yang disinggah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa kejadian yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu yang dijelaskan kemarin ada kejadian yang dialami oleh Rasulullah di saat melakukan Isra, yaitu adalah Rasulullah menjumpai satu kaum yang mana kaum tersebut di hari itu dia menanam, maka di hari itu juga mereka memanen. Di saat sudah dipanen, maka pohon atau tanaman yang ia tanam setelah dipanen kembali lagi seperti sedia kala. Itu salah satu peristiwa yang dijumpai oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya dijelaskan ketika melaksanakan Isra, Rasulullah menjumpai hal yang sangat mengherankan dari Rasulullah, yaitu Rasulullah mencium bau yang sangat harum, mencium bau yang sangat harum, yang sangat enak. Wa wajada rihan thayyibah, mencium bau yang sangat wangi, yang sangat harum. Maka
Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadhihi raihah? Wahai malaikat Jibril, ini bau harum dari mana asalnya? Ini bau harum dari mana? Dari mana sumbernya? Apa penyebab yang menyebabkan ada keistimewaan sehingga keluarlah bau harum ini? Maka kata malaikat Jibril alaihi salam, qala hadhihi raihah ma syitati binti Fir'aun wa auladiha. Bau harum demikian ini adalah asalnya dari seorang perempuan salihah, perempuan salihah yang mana pekerjaannya adalah menjadi tukang sisir, Masyitah binti Fir'aun. Tukang sisirnya putri dari Raja Fir'aun. Raja Fir'aun di dalam kitab ini mempunyai putri. Ada yang mengatakan di riwayat bahwasanya Raja Fir'aun ini tidak mempunyai anak karena dengan sifatnya yang sangat kejam, jadi tidak memungkinkan. Menurut orang Arab itu, menurut kalangan ulama, tidak mungkin Raja Fir'aun ini punya anak. Kenapa? Karena saking kejamnya dia. Orang kalau punya anak gimana? Pasti muncul rasa cinta. Paling enggak di situ. Senang dia sama istrinya, bergaulah dia, bergadulah dia, punya anak. Tapi melihat ada orang ini kejamnya bukan main. Kejamnya bukan main, sampai orang mengatakan, ulama mengatakan, nggak mungkin Raja Fir'aun itu punya anak. Nah, itu ada riwayatnya seperti itu. Nah, karena saking kejamnya. Dikatakan di sini, kalau menurut di dalam kitab ini, bahwa Raja Fir'aun mempunyai seorang putri. Putrinya itu ada yang bilang bahwa dua putrinya, ada yang bilang putrinya cuma satu. Yang mana dari dua ini tidak ada hadis yang sahih, tidak ada hadis yang sahih atau sampai hadis yang marfu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Semuanya itu dhaif, yang jelas. Jadi punya putri yang mana putrinya ini mempunyai tukang sisir. Nama asli tukang sisirnya Ustaz tadi kan sama. Kita tahu nggak namanya siapa? Allah A'lam. Tapi kalau putrinya ini dari beberapa riwayat ada namanya putri dari si Raja Fir'aun, namanya itu Bisyah. Ya. Itu bahasa bukan bahasa Arab. Dikatakan di situ bahasa Al-Ambariyah, bahasa Ambariyah, Ambariyah, nah, itu bahasa aneh, bahasa asing bahasanya, ya, bahasa asing. Itu ada yang mengatakan nama putrinya. Kalau mencari nama tukang sisirnya nggak ada. Yang jelas, ya, seorang pembantu yang menjadi tukang sisir dari putrinya Raja Fir'aun dijuluki dengan Masyitah binti Fir'aun. Masyitah itu terjemahannya adalah tukang sisir, mustur. Ya, mustur itu sisir. Mustur itu sisir. Jadi kalau unsur sisir, sisir lah. Ya, artinya adalah sisir. Masyitah tukang sisir. Jadi tukang sisir ini suatu ketika. Nah, suatu ketika Fabaina Mania Tanshid bin Fir'aun. Sewaktu-waktu di saat pembantunya perempuan yang solehah tadi di saat sedang menyisir, tiba-tiba sisirnya jatuh. Nah, ketika baru cari apa ini sisirnya jatuh. Di saat jatuh, faqala, dia tidak sengaja atau berucap secara spontan. Ucapnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Bismillahi dengan
jatuh sisirnya kaget, gitu kan? Biasanya orang kaget kalau kalian kan mata kau kesandung kalian keluar, ada istilah. Biasanya orang itu berarti tandanya keseringan ucapan dia. Orang kalau sudah sering ngomong aja ya, akhirnya kesandung aja ya. Ada seperti itu. Oh, baru kemarin saya jatuh. Cepat dulu dia jatuh pulpennya ngomong gitu. Berarti tandanya dia sering ngomong demikian. Nah, ini kisahnya itu wanita solehah. Nah, jatuh bismillah. Jatuh apa sesuatu kalau kaget astagfirullah, gitu kan? Astagfirullah, subhanallah, gitu ya. Itu tanda-tanda wanita solehah. Kalau kaget, tes coba kawan kalian kagetin apa yang keluar di mulut dia. Gitu kan? Kalau dikagetin otak kau, nah tandanya berarti tiap hari dia ngomongnya otak-otak. Ya, oke. Kembali lagi. Jadi di saat mensisir jatuh dia kaget berbunyi. Padahal putrinya itu tidak beriman kepada Nabi Musa, tapi dia menganggap bahwa ayahnya adalah ayahnya adalah Tuhan. Maka karena anaknya ini berbakti kepada orang tuanya yang celaka, ya, maka kata anaknya, awalaki rabbun ghairu abi, awalaki Rabbun ghairu abi. Jadi si anak ngomong sama pembantunya tadi, awalaki rabbun ghairu abi. Apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Kata siapa? Kata anak putrinya Fir'aun. Kata mereka, awalnya Fir'aun berdoa, apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Karena ayahnya menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Gitu. Maka apa jawaban dari pembantu tersebut? Faqala na'am, iya, aku punya Tuhan selain ayah. Tuhanku adalah Allah. Gak takut dari wanita soleh, gak takut dengan kekuasaan atau kengerian kekejaman dari Raja Fir'aun. Taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang selama ini itu tukang sisirnya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak ada yang tahu. Awal kejadian ketahuan jadi tadi keceplosan ya, keluar bismillahirrahmanirrahim tanya Fir'aun, kemudian ditanya, apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Jawab pembantunya, iya, aku punya Tuhan selain ayah. Mak kenapa? Oh, anukanlah. Bahasanya begitulah bahasanya. Makanya apa ukhbiru bidzalika abi? Apa ukhbiru bidzalika abi? Maukah engkau aku kabarkan hal ini kepada ayahku? Aku adukan kepada bapakku ya. Awas kamu. Habis kamu. Kok adukan kepada bapakku? Apa jawabnya? Apakah takut? Tidak. Kalau silahkan. Gitu. Oh, adukan silahkan tolak. Gitu kan. Nah, iya silahkan. Adukanlah. Jadilah. Berantem kita. Gitu lah. Nah, fa'akhbarathu fada'aha. Kemudian
penghinaan dia. Rabbi Tuhanku, walau buka Tuhanku juga. Allah yaitu Allah itu bantunya ngomong sendiri. Nah, padahal di depan siapa? Di depan Raja Fir'aun yang terkapir kejam. Lebih kejam lagi orang belakang. Ini main bunuh-bunuhan. Kalau kan ceritanya mentalnya ngancam aja. Ini enggak. Betul, ada kisah yang lain itu ada istrinya sendiri sampai istrinya lagi Asia itu dihukum, ditarik, dipenggal dia atau apa ditarik di tiang-tiang. Apa itu bahasanya? Gol-gol. Sangat terjadi dari Fir'aun. Jadi kata pembantunya, iya, aku punya Tuhan. Rabbi Tuhanku, wa Rabbuka dan Tuhanku Allah yaitu Allah. Kemudian setelah divalidasi oleh Raja Fir'aun, maka wakana lil mar'ati dan dicari tahu bahwasanya si budak perempuan, si pembantu perempuan tadi ibnani mempunyai keluarga yaitu 2 anak, wa zaujun dan suami. Banyak berapa? 1 lah, boleh 3. Suaminya 1. Ya, ibnani 2 anak laki-laki, wa zaujun dan 1 suami. Jadi ini keluarga. Dicari di kolej-kolej. Kau beriman tidak sematu? Kata Raja Fir'aun. Lalu dicari dia keluarganya. Kemudian dicari. Fa'arsala ilaihim farawadul mar'ata wa zawjaha ayyarji'a an dinihima. Dicarilah ini keluarganya, yaitu suaminya sama anaknya. Dipanggil dia, kemudian dibujuk farawadul mar'ata. Kemudian Raja Fir'aun membujuk si pembantu tadi, dikasih kesempatan ibaratnya. Para pembantu, pikir-pikirlah dulu kalau kamu mau beriman sama Tuhannya Nabi Musa. Ini suamimu di sini, anakmu di sini, jangan macam-macam nih sama gue. Jangan macam-macam nih. Suamimu di sini, anakmu di sini, jangan macam-macam. Ini nyawa ketiganya ada sama aku. Coba pikir-pikir lagi, baliklah engkau kepada beriman kepada aku ini Tuhan katanya. Jadi dibujuk dulu. Jadi cara Raja Fir'aun tidak langsung mengeksekusi, tapi dibujuk, diancam dengan keselamatan siapa tadi? Suaminya dan 2 anak. Yang mana suaminya itu adalah orang yang membantu Nabi Musa di saat Nabi Musa keluar dari kota Mekah. Jadi kisahnya Nabi Musa di Mesir ke sana. Jadi suami dari si pembantu tadi adalah sebenarnya dia masih ada di keluarga, dari Raja Fir'aun, yang mana ini juga laki-laki dari perempuan tadi, laki-laki yang dari suami ini beriman juga kepada Nabi Musa, dan yang membantu Nabi Musa keluar dari kota Mesir. Kenapa alasan Nabi Musa keluar dari kota Mesir? Kenapa? Karena kasusnya Nabi Musa membunuh tentaranya Raja. Jadi Nabi Musa belum sempat ditangkap, sudah ada yang ngasih kabar. Karena ini adalah orang kerajaan, si suaminya perempuan tadi adalah orang kerajaan. Dia yang tahu hasil rapatnya. Dia ikut rapat sama Raja Fir'aun ini mau mengeksekusi Nabi Musa. Larilah ini laki-laki tadi. Laki-laki dari lari mencari ke pelosok-pelosok mencari Nabi Musa.
Setelah zaman Nabi Musa, dikabari bahwa Nabi Musa, Raja Fir'aun dan para menteri-menterinya ini berencana untuk menangkapmu dan akan mengeksekusi. Cepatlah kabur dari sini. Nah, itu sudah ada kisi-kisi, sudah ada yang ngasih kabar. Jadi kalau ada yang ngasih kabar kepada Nabi Musa datang kabur, belum sempat ditangkap, dia sudah kabur dulu. Jadi yang ngasih kabar adalah laki tadi. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Qasas ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tami'una bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Jadi datang seorang pemuda min aqsal Madinah dari pelosok desa-desa, yas'a secara sungguh-sungguh untuk menolongnya. Qala ya Musa, wahai Musa, innal mala'a sesungguhnya para menteri, para penguasa ya'tami'una bika membahas untuk mengeksekusimu, liyaqtuluka agar mereka bisa membunuhmu. Fakhruj, keluarlah dari kota Mesir. Nah, siapa laki-laki tadi? Laki-laki inilah suami dari Masyitah binti Fir'aun yang bernama Hizkil. Jadi dalam tafsirnya, wala aktsar ahli tafsir, ulama ahli tafsir mengatakan hadzal rajul huwa Hizkil ibnu Sabura. Ya, namanya adalah Hizkil bin Sabura, mukminun ahli Fir'aun. Jadi orang yang termasuk orang yang beriman dari keluarganya Raja Fir'aun. Jadi keluarga orang yang beriman kepada Nabi Musa dari kalangan keluarganya Raja Fir'aun. Kembali lagi ke cerita. Jadi Masyitah akhirnya diinterogasi, disuruh balik ke agamanya untuk beriman kepada, untuk menganggap Raja Fir'aun adalah Tuhan. Tapi bahwa ini dilukan oleh teksa dan minta ilai yang dibatalkan pada alam dinai wahid. Apa jawab budak? Apa jawab pembantu perempuan tadi setelah dibujuk? Dia jawab, kalau engkau ingin membunuhku, bunuhlah. Aku minta kepadamu agar ini permintaan dari si pembantu tadi. Aku minta kepadamu wahai Fir'aun, kumpulkan aku bersama anak-anakku dan suami. Bunuhlah aku dalam satu tempat. Permintaan dari si budak, si Masyitah tadi. Disuruh kembali lagi ke agama nenek moyangnya, tidak mau. Beriman kepada Raja Fir'aun, tidak mau. Kalau engkau ingin membunuhku, bunuhlah aku, silakan. Suamiku membunuh aku. Nanti ya kalau cara membunuhnya, aku tahu dalam satu tempat di Baitul Wahid, katanya begini, ditaruh di tempat anakku, ditaruh anak apa, kemudian suamiku ditaruh, kemudian dia ditaruh, kemudian dibunuh. Jadi satu. Ada apa silakan. Kemudian setelah itu, setelah aku mati, kuburkan aku bersama suami dan anak-anak. Itu dibilangnya siapa? Dibilang permintaan dari si Masyitah. Ternyata sekalipun kondisinya demikian, ya ternyata daki lagi bimalaka alaina mibrakat. Kemudian permintaan dari pembantunya dikabulkan sama Raja Fir'aun. Nah, ini rencananya masih dieksekusi, mau dieksekusi. Fa'amara bi qudratil mahasin fa'umiyah. Kemudian Raja Fir'aun menyuruh tentaranya untuk membawa kuali besar. Bukro, itu bukro bukan bakor, bukro, semacam kuali. Ini hasil dari tembaga, dari simbol. Kemudian di sini dikasih minyak zaitun. Minyak zaitun kalau itu dicampur di dalam kuali itu dikasih air, dikasih minyak. Atau ini minyak goreng, minyak dimori,
mendidih. Nah, setelah mendidih, cara mengeksekusinya itu satu-satu, satu-satu dimasak dari kuali. Jadi kuali sudah dimasak pakai air biar lebih nampak kejam dan dikasih minyak. Kalau air kan lebih masih enak, ya, masih enak ada bahasa air itu. Jadi ini dikasih minyak. Kalau kalian dimasukkan macam digoreng, empuk kan ya. Ada rasa-rasa gorengan atau rasa-rasa rebusan. Jadi sudah mendidih dicemplungkan ini suaminya. Masuk. Kemudian anak yang paling besar dicemplungkan sana, anak yang paling besar Pak. Mati. Itu berangkat itu. Iya anak terakhir. Anak yang paling kecil. Paling baik. Ternyata di saat anak kecil mau dituntungkan, ini hati dari si Malito ini mau apa bahasanya? Mau teraih. Nah, mau teraih itu apa? Mau tergoda. Suaminya meninggal, imannya masih kuat. Anak yang lebih besar masuk di dalam kuali masih kuat. Tiba anaknya yang paling kecil yang masih menyusui mau dibuang ini tiba-tiba hatinya goyah. Mana yang balik nanti Bang? Goyah. Di saat goyah inilah, nah itu berarti tandanya seorang ibu itu akan sangat sayang kepada anaknya yang paling kecil. Tengok masih bayi, sayangnya. Kalau kalian tengok yang udah gede-gede, kalian tengok yang gede-gede macam-macam kalian kaca pecah ditabur dia ya. Nah gitu. Atau kalian berantem sama adik kalian, soalnya punya adik bayi yang nangis gara-gara dia, oh kalian kena gas sama mama kalian. Nah begitu. Dan umumnya wajarnya seorang ibu lebih sayang kepada anaknya yang paling. Di saat anaknya ini mau dicemplungkan ke dalam kuali, hati Masyidah sudah terlebih, sudah kayak ragu-ragu. Nah, di saat ragu-ragu lah, akhirnya Allah menunjukkan kuasanya dengan apa? Dengan si bayi tadi yang seharusnya tidak bisa ngomong, dia bisa bicara. Dia bisa ngomong. Maka si bayi ngomong, ya ummah, bahaya ini. Qa'i wala tataqana fa innaki 'alal haqq faqultiyat ya wa awladuna. Jadi ya ummah wahai ibu, qa'i tetaplah engkau wala tataqana, jangan engkau ragu-ragu, gitu kan. Fa innaki 'alal haqq, sesungguhnya engkau berada di jalur yang benar, engkau ada di jalan yang benar, jangan ragu-ragu, kuatkan. Anaknya yang tadi tidak bisa ngomong, berarti adalah tanda kekuasaan Allah. Di saat itu hati si Masyidah menjadi kuat kembali, kemudian dua-duanya ibu dan anak dicemplungkan ke dalam kuali dan mati satu keluarga. Jadi bau harum yang Rasulullah cium di saat Isra adalah bau yang berasal dari jasadnya Masyidah binti Fir'aun, karena kuat imannya untuk menjaga dari godaan Raja Fir'aun. Godaannya tadi nggak sembarangan, nyawa terus. Kalau hanya kita sekedar duit 20.000 goyang kalian, coba dipilih, ayo kamu mau masuk belajar atau cabut aja. Kalau cabut aku gratis karena bayari, cabut lah dengan aku. Baru dibilang sini aja udah goyang. Baru ini harganya cuma berapa ribu, tapi ini nyawa. Taruhannya nyawa, bukan hanya nyawa dirinya sendiri,
Masitoh inilah keistimewaan yang didapat karena keimanannya, karena teguh menjaga imannya. Di kisah yang lain dijelaskan, di saat Masitoh ini itu dicemplungkan, di saat nyawanya diambil, disebutkan di dalam beberapa kisah riwayat, Asia, ya, Asia siapa Asia? Asia binti Muzahib. Asia adalah istri atau permaisuri dari Firaun. Permaisuri dari Firaun ini kan beriman kisahnya ini. Diceritakan dia beriman, dia Raja Firaun. Dia beriman di saat melihat kejadian itu. Jadi di saat si Masitoh ini dieksekusi, Asia ini mendapatkan salah satu keistimewaan adalah Allah mengutus malaikat turun, kemudian dibukakan mata si Asia. Dibuka maksudnya mana dibuka? Bisa melihat hal yang gaib. Nah, gitu lah. Kalau kalian nengok jin kan nggak nampak, malaikat nggak nampak, jin nggak nampak kan? Nggak tahu di samping kalian ada setan, di samping kalian ada jin, kan nggak tahu. Ya, di samping kanan kiri kalian kan nggak tahu ada jin, ada setan. Kali ini dibukakan mata basirah dari si Asia, dinampakkan di saat itu si Masitoh meninggal, datang malaikat dari langit membawa ruhnya ke langit dalam keadaan gembira. Si Masitoh biasa diambil, ruhnya nampak Siti Asia dalam keadaan si Masitoh ini senang. Karena melihat Asia gembira, si Masitoh gembira, maka Asia ikut senang, senyum. Maka beberapa kasusnya di saat gembira dia akhirnya Raja Firaun tahu bahwasanya si Asia ini juga sama-sama beriman. Karena beriman, bilangnya, karena tahu dia Raja Firaun bilang kepada si Asia, engkau ini sekarang sudah menjadi wanita juga. Panggil itu Raja Firaun memanggil mamanya si Asia. Panggil mamanya, coba, ibu, rujuk si Asia. Asia ini sudah gila macam si Masitoh kan? Si Asia juga seperti si Masitoh. Masitoh kan gila, gara-gara dia mati hanya untuk beriman kepada keluarga yang tidak jelas. Kata dan ini keluaran si Asia. Nah, akhirnya dibilangnya sama mamanya, Asia, kau kembalilah kepada agama yang seperti biasanya. Kata, kemudian Asia menjawab, aku bukan gila, tapi aku adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya itu di dalam riwayat yang lain, ini Asia dieksekusi dengan gantung di beberapa tiang. Asia dalam keadaan kondisi dia di saat dia itu tersenyum, mati dalam keadaan senang. Coba lagi si Asia bisa dilihat, digantung di dieksekusi, dibunuh oleh Raja Firaun dalam keadaan tersenyum, senang. Karena melihat kejadian di mata dia, yaitu si Masitoh bisa diangkat rohnya oleh malaikat, melihat dia dalam keadaan. Nah, itu di dalam kisah yang lain. Ya, tambah. Kalian cari-cari atau kalau enggak dapat kitabnya. Kemudian untuk kisah yang didapat atau kejadian yang dialami oleh Masitoh yang menyebabkan keluar dari jasadnya si Masitoh bau harum yang dicium oleh Nabi Muhammad. Kan kejadian itu sudah beberapa tahun tapi tercium sama Nabi Muhammad, tercium sama baunya harum sekali. Ternyata adalah jasad dari si Masitoh. Kejadian selanjutnya, Tuma ata ala qaumin. Kejadian
selanjutnya di saat Isra ya. Tsumma ata ala qaumin tardahuru suhu. Jadi kullama rudiqat adat kama kana. Kemudian di saat itu, di saat Isra, Rasulullah menjumpai suatu kaum. Ya. Kaumnya mana? Kaum yang dijumpai oleh Rasulullah adalah suatu kaum, kelompok orang yang berdahulu yang kepalanya dibetul-betulkan dengan batu. Ada orang satu kaum kepalanya ini dibetul-betulkan sama batu. Jadi ada batu besar, pukul hancur dia, kullama rudiqat adat kama kanat. Di saat sudah hancur kepala, balik lagi kepalanya. Setelah balik lagi dibentur-benturkan lagi pakai batu, dihancurkan kepala, pecah dia. Ya, kolongnya hancur, otaknya keluar. Yang tadi otaknya keluar, balik lagi kepalanya. Kembali lagi. Wala yaqulu anhum min dzalika syai'an qala ya Jibril man haula. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka wahai malaikat Jibril? Qala haula alladziina tatataqalu rusuhum 'anis shalatil maktubah. Mereka adalah kaum yang dulunya kepala-kepalanya ini berat untuk melaksanakan sholat fardu. Jadi salah satu azab siksaan yang akan didapat oleh orang yang berat melaksanakan sholat fardu, kepalanya akan dibenturkan sendiri. Bukan orang lain yang benturkan, dia sendiri yang benturin. Benturkan kepalanya ini hancur, balik lagi hancur, balik lagi hancur, balik lagi terus sampai kiamat. Itulah azab siksaan orang yang berat diajak sholat. Alhamdulillah, kalau kalian mau melaksanakan sholat sekalipun dengan Paksa, dipaksa kalian sholat sama istighfar, dipukul kalian pakai rotan semuanya, disuruh sholat enak-enak ngantuk tidur, disuruh enak-enak ngantuk, disuruh sholat. Tapi dengan berkat semua ibadah, dengan berkat besar-besarnya dan umumnya yang menyuruh kalian sholat, kalian selamat dari siksaan orang-orang yang berkegiatan. Nah itu. Maka seharusnya itulah kalian harusnya berterima kasih sama ibadah. Harus dijumpai sama saudara. Uti, makasih ya Uti ya, bangunkan saya sholat subuh. Uti, makasih. Nah, yang malam-malam ya minta sama Bang Ihsan, Bang Cesar, makasih Bang Cesar, makasih Bang Ihsan sudah bangunin saya sholat, sehingga aku nanti besok selamat dari siksaan orang-orang yang berat melaksanakan sholat fardu. Sekarang nggak nampak, tapi besok nanti akan dinampakkan kebenaran yang sesungguhnya. Jalannya hanya itu berat sholat. Nah, itu aja rintangannya. Jangan sampai kayak si Mas Ito tadi, eksekusi macam-macam. Beriman juga, beriman saja dia, beriman nggak mau balik gunung sama keluarga-keluarganya. Selanjutnya kisah yang terakhir, cukup 3 desa pada malam hari ini. Kisah yang terakhir, ta'ala qaumin. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan lagi, kemudian menjumpai satu kaum lagi. Ala qaumin akbarihim ala akbarihim riqa wa ala akbarihim riqa. Dia menjumpai satu kaum yang mana kaumnya ini telanjang bulat, cuma pakai kain kecil untuk menutupi kemaluan, baik yang kemaluan depan atau yang
Nah ditutup itu aja malamnya, ditutup dibatalkan, telanjang. Ya, dia selakukan kan. Dia akhirnya digiring seperti digiringnya kambing dan unta. Giring macam hewan, digiring macam hewan kayak urunan dari dia makan dari. Dari itu apa? Dari adalah pohon yang ada di neraka. Dia pohonnya muncul duri. Jadi pohonnya ada durinya. Pohon dari neraka ada durinya dimakan. Tak bayang, tak kangkung, tak ada durinya. Kalau ada durinya dimakan apa nggak nyangkut? Sudah gitu bukannya empuk keras katanya di sini dikatakan ad-dari minasyajir syaik la yutiqud dawa'an lil khusyunati. Yang mana dari ini adalah pohon dari neraka yang mempunyai duri, yang mana hewan pun tidak sanggup, untuk makannya karena kerasnya. Ada durinya, keras lah. Dan ini manusia kaum ini disuruh makan duri yang ada durinya, keras lagi. Suruh makan, nyangkut gitu kan, tersiksa. Disuruh makan, tidak mungkin dia bisa diputahkan itu. Disuruh makan. Nah, disuruh dipaksa. Wazakum, setelah makan duri, sayurannya duri, habis itu makan zakum. Apa itu zakum? Pohon yang mempunyai buah dan buahnya rasanya sangat-sangat pahit, dan lebih pahit daripada pahit yang pernah kalian rasakan di dunia. Pahit yang kalian rasakan di dunia lebih pahit lagi adalah zakum. Adalah pohon tanaman yang ada di neraka. Daripada obat, kalian pernah minum obat, pahitnya gimana? Ya, apalagi kalau kalian minum obat kan langsung telan selesai. Ini coba kalian minum obat yang pahit disuruh punya. Apalagi muntah-muntah enggak? Udah itu dikatakan zakum ini lebih pahit daripada pahit yang ada di dunia. Sudah makannya sayur, makan pakai zakum dari nyangkut. Habis itu pakai makan buah yang rasanya sangat pahit. Walau jahannam, kemudian ditambah lagi camilan yang ketiga adalah ratfa jahannam, batu yang sudah dilelehkan, yang sudah bakar di api neraka disuruh makan. Coba lihat makanannya 3 tadi. Ya, 3 sehat, 4 sempurna, 4 bisa, gitu. Nah, jadi makan dore, makan zakum, makan ratfa jahannam. Lalu setelah kerikil yang sudah dipanaskan di api neraka disuruh makan. Habis itu wahidah ratahan dan batunya, pokoknya makanannya disuruh makan. Intinya sangat-sangat menyiksa. Ya. Kemudian dikatakan faqala man haula ya Jibril. Rasulullah berkata man haula ya Jibril, wahai Jibril, mereka itu siapa? Mereka itu adalah qala haula alladziina la yaqudun shadaqati amwalihim wala wa ma dhalamahumullahu syai'an. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau bersedekah, baik sedekah amwal ataupun zakat sedekah wajib. Nah, ini berarti kebanyakan diperuntukkan untuk orang-orang kaya yang ayahnya punya dagangan yang wajib dizakat fitrahi, dan ayahnya punya ternak unta ratusan ekor, mungkin yang ayahnya punya ternak kambing jutaan ekor. Itu kan harus dizakat. Atau dengan zakat-zakat yang lain. Dari orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, kalau kita berarti orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah. Berarti kemarin. Nah, zakat tidak orang-orang yang tidak menunaikan kewajiban berupa sedekah, maka orang-orang demikian itulah seakan-akan memakan zakum, memakan dori, memakan ratfa jahannam, wahidah, makan batu, makan kerikil, makan pohon yang berduri, makan buah yang sangat baik. Karena hartanya tidak dibersihkan dengan
dilatih sejak kecil, sekalipun belum wajib, latihlah kalian sejak kecil, rajinlah kalian untuk bersedekah sekalipun belum wajib. Punya duit kalian 10.000, tidak usah jauh-jauh, sedekahkan aja yang 1.000. 9.000 kalian jajarkan, 1.000 kalian beli apa kasih orang. Nah, muncul anak-anak di situ kasih anak-anak. Maka sedekahkan, dilatih. Itu ya. Kalau nanti muncul ada orang tuanya yang nggak mau sedekah, punya usaha nggak mau sedekah, kasih tahu jangan diceramai, kasih tahu ada bapak udah sedekah, ini zakatnya, nah, dan kasih tahu kalian yang belajar